Ika di Kota Bogor, merajut ukhuwah, menyemai dakwah di bumi Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'in ala umur dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Kita masih bersama dengan Ika di Kota Bogor dalam video pendek pengantar berbuka puasa. Kita bersyukur kepada Allah SWT sudah berada di penghujung Ramadan, ya, di akhir-akhir Ramadan. Harapan kita semoga Allah SWT menerima amal ibadah kita dan kemudian menyampaikan usia kita ke Ramadan berikutnya insyaAllah. Nah, bicara tentang pasca Ramadan ini, ada hal yang menarik yang menjadi kebiasaan para ulama dulu, ya, yang mungkin berbeda dengan kita. Kita biasanya berdoa agar disampaikan usia ke bulan Ramadan itu mungkin 2 bulan sebelum Ramadan. Ada doa yang sebagian mengatakan ini bukan hadis yang sahih, tapi secara makna ini bagus. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab, di bulan Sya'ban, dan sampaikan usia kami ke bulan Ramadan. Rajab, Sya'ban, Ramadan. Jadi kita berdoa agar Allah menyampaikan usia kita ke bulan Ramadan itu ya hanya 2 bulan sebelum Ramadan. Tapi ulama dulu tidak. Kan yad'una Allah, mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ya 6 ashhur, 6 bulan. Gitu kan? An yuballighahum syahr Ramadan, agar Allah menyampaikan usia mereka ke bulan Ramadan. Nah, ya. Jadi ulama dulu 6 bulan. Jadi kalau kita 6 bulan itu mungkin dihitung setelah bulan Maulid. Ya, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban. Jadi dari bulan Rabiul Awal, ya, bulan Maulud ini supaya gampang kita mengingatnya begitu kira-kira ya. Mereka sudah berdoa kepada Allah SWT agar menyampaikan usia ke bulan Ramadan. Nah, jadi ini mungkin bisa jadi inspirasi kita untuk tahun-tahun berikutnya. Jadi jangan berdoa sebelum atau berdoa agar disampaikan ke bulan Ramadan itu hanya saja di bulan Rajab saja atau 2 bulan sebelum Ramadan, enggak, tapi 6 bulan sebelumnya. Ini menunjukkan betapa para ulama dulu merindukan kehadiran bulan suci Ramadan. Ya, berharap bahkan kalau bisa seluruh tahun itu Ramadan. Ya, semua bulan itu adalah Ramadan. Ya, nah ini sebelum Ramadan. Nah, bagaimana dengan setelah Ramadan? Dilanjutkan wa kanu yad'unahu, dan mereka juga adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala 6 ashhur, 6 bulan pasca Ramadan, maksudnya gitu kan, an yataqabbal, agar Allah menerima minhum, dari mereka. Jadi 6 bulan sebelumnya mereka berdoa agar disampaikan usia ke bulan Ramadan. Nah, pasca Ramadan ini apa yang mereka lakukan? Mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar menerima amal ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan. Nah, kalau kita mungkin banyak yang berhenti berdoa hanya pada malam Ramadan saja, ya. Misalnya setelah tarawih di antara kita ada yang berdoa, Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana. Ya Allah, terimalah amal ibadah kami, puasa kami, ya. Lalu kemudian salat kami, ruku kami, sujud kami, tilawah dan seterusnya, ya. Nah, mestinya ini jemaah kita lantunkan juga setelah Ramadan. Ya. Sebab kalaulah tidak, Ramadan kita sia-sia. Nah, ini hal yang pertama yang bisa kita lakukan pasca Ramadan nanti, berdoa, ya. Berdoa dan sekaligus berharap kepada Allah agar Allah menerima, ya, rangkaian ibadah yang telah kita lakukan selama bulan suci Ramadan. Ini pertama. Kemudian yang kedua yang bisa kita lakukan ma ba'da Ramadan, apa yang setelah Ramadan ini jemaah? Ya, tentu saja, ya, melanjutkan. Ya, jadi Ramadan itu bukan akhir dari segalanya, tapi titik awal. Melanjutkan kebiasaan-kebiasaan baik kita yang kita lakukan selama Ramadan. Jangan, ya, wala takunu, ya, janganlah menjadi ibadah Ramadan, ya, hamba-nya Ramadan. Nah, tapi jadilah ya ibadu ar-Rahman. Jadi bukan Abdur Ramadan, tapi Abdur Rahman, hambanya Allah. Jadi kalau ibadur Ramadan, kalau hambanya Ramadan itu, dia beribadah di Ramadan saja. Ini hambanya Ramadan namanya. Begitu Ramadan selesai, dia balik lagi ke seperti semula. Nah, ini tidak. Tapi kalau ibadu ar-Rahman, hamba-hamba ar-Rahman, hamba-hamba Allah SWT, ibadullah, dia akan meneruskan ibadah-ibadah yang lakukan di Ramadan. Jadi
Ramadan betul-betul seperti bulan pendidikan, seperti kampus gitu kan. Kampus yang kemudian memberikan pelajaran kepada banyak hal, dan seperti sekolah tadi itu, ketika berada di kampus kemudian keluar, jangan sampai ilmu itu tidak berguna, ya, tapi diteruskan ke setelah Ramadan. Nah, ini yang kedua yang bisa kita lakukan jamaah, berdoa. Dan kemudian yang kedua adalah kita meneruskan gitu kan ibadah-ibadah yang telah kita latih khususnya di bulan Ramadan. Nah, kemudian apa lagi yang bisa kita lakukan pasca Ramadan ini? Nah, kita akan bahas setelah yang berikut ini, dan jangan kemana-mana, tetap bersama kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah IKA di Kota Bogor siap menemani hari-hari Anda dengan video-video inspiratif, tausiah dan penuh hikmah setiap hari menjelang berbuka puasa. Jangan lupa BPJS, bayar pakai jempol saja. Subscribe, like, dan share. Kita masih berada di program video pendek bersama IKA di Kota Bogor. Para pemirsa dimanapun berada, ma ba'da Ramadan, apa yang mesti kita lakukan setelah Ramadan pamit? Setelah Ramadan bulan berkah menggamit pamit, ya, sebagai seorang muslim yang telah melaksanakan tugasnya di Ramadan, apa yang kita lakukan? Selain disebutkan di awal, kita banyak berdoa kepada Allah agar diterima amal ibadah kita. 6 bulan ke depan minimal kita berdoa. Ini tradisi para ulama salaf dulu, ya. Kemudian yang kedua adalah menjaga ibadah Ramadan yang telah kita lakukan, ya, ketika berada di Ramadan. Jangan hanya menjadi hamba Ramadan, tapi menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang ketiga yang bisa kita lakukan jamaah adalah ya meningkatkan meningkatkan, bukan hanya berhenti di Ramadan, bukan hanya melanjutkan, tapi meningkatkan. Karena itu kalimat Syawal, ya, itu diantara artinya adalah mengangkat, meningkatkan, ya. Jadi setelah Ramadan itu dosa-dosa kita dibakar gitu kira-kira, ya. Ramadan panas, terik, dibakar. Lalu kemudian Syawal diantara mana adalah meningkat, mengangkat, ya. Jadi kita meningkatkan ibadah kita yang tadi dari sebelum Ramadan kita tingkatkan. Nah, setelah Ramadan bukan hanya kita tingkatkan, tapi bukan hanya kita jaga, tapi kemudian kita tingkatkan. Jadi orang yang beruntung adalah orang yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin. Orang yang beruntung adalah tahun ini lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya, ya, sesuai dengan kemampuan kita. Nah, ibadah apa saja yang bisa kita tingkatkan misalnya di luar Ramadan ini? Ya, seperti tadi misalnya puasa, ya. Jadi jangan hanya puasa di Ramadan, tapi kita tingkatkan di luar Ramadan. Dengan puasa-puasa sunnah kita sudah berikan fasilitas oleh Allah SWT bahwa selain yang wajib, ya, ada juga ibadah sunnah yang mendampinginya. Jadi kalau ada puasa wajib Ramadan, maka selain itu ada juga puasa sunnah. Senin, Kamis, Ayyamul Bid, puasa Daud, dan puasa-puasa yang lainnya. Nanti kita ketemu dengan Ashura, puasa Tasu'a, ada puasa Arafah. Nah, ini puasa-puasa yang bisa kita laksanakan, kita tingkatkan. Kalau sebelumnya mungkin jarang kita laksanakan, setelah Ramadan kita laksanakan, ya. Ibadah ini misalnya sholat malam tadi itu, ya. Jadi kalau sebelumnya kita sholat malam hanya kalau ada masalah doang misalnya kan. Nah, begitu Ramadan selesai kita tingkatkan. Nah, jadi mencontoh para sahabat misalnya kebiasaan, misalnya siapa? Abu Bakar Siddiq, dia punya kebiasaan jemaah ini, dan ini beda dengan Umar bin Khattab. Jadi kalau Umar bin Khattab itu cenderung biasa melaksanakan sholat malam sebelum tidur, ya, dan kemudian menutupnya dengan witir. Jadi kami adalah kaum yang tidak tidur sebelum witir, kata Umar, ya. Jadi dia witir dulu baru tidur. Mengapa? Karena takut tidak bangun di penghujung malam. Walaupun faktanya dia bangun juga. Beda dengan Abu Bakar. Abu Bakar yakin banget akan bangun, maka dia tidak witir. Nah, kita jangan-jangan dua-duanya enggak, ya. Tidak witir dan tidak juga bangun. Dua-dua sunnah Umar enggak dapat, dan sunnah Abu Bakar juga tidak kita dapatkan. Nah, ya. Jadi
sholat malam ya, atau sahabat-sahabat Nabi lain misalnya Muawiyah bin Abu Sufyan, termasuk sahabat Nabi yang nyaris tidak pernah meninggalkan sholat witir pada setiap malam, walaupun 1 rakaat tetap dikerjain karena mungkin tidak keburu ya. Nah, ini teladan-teladan dari para sahabat yang bisa kita contoh ya. Nah, ibadah yang lainnya juga bisa kita tingkatkan. Tadi kalau di Ramadan kita ada zakat fitrah, maka di luar Ramadan kita tingkatkan dengan sedekah-sedekah yang lainnya, sedekah rutin ya, sedekah subuh. Nah, ini yang mungkin bisa menjadi inspirasi bagi kita hari ini, bahwa ma asbahal abdu, ya, tidaklah seorang hamba itu ya bangun pada pagi hari kecuali Allah menurunkan kepadanya malaikat yanzilan. Ada 2 malaikat yang turun, dan salah satu malaikat itu mengatakan, Allahumma a'ti munfiqan khalafa, ya Allah berikanlah balasan bagi orang yang rajin berinfak, dan sebaliknya Allahumma a'ti mumsikan talafa, ya Allah berikanlah bagi orang yang suka menahan hartanya itu kecelakaan ya, kehilangan. Ya, jadi ini yang bisa kita tingkatkan. Yang lainnya banyak jemaah. Tadi ada baca Quran ya, bahwa tradisi baca Quran itu bukan hanya di Ramadan. Iqra'ul Qur'ana fi syahr, kata Rasul, khatamkan Al-Quran itu 1 bulan, bukan setahun sekali. Jadi khatam Quran itu sebulan sekali minimal gitu ya. Iqra'ul Qur'ana fi syahr. Makanya para ulama itu ya di era tabi'in membagi Al-Quran itu menjadi 30 juz. Nah, di zaman Nabi belum ada pembagian juz tersebut. Di zaman Nabi cuma ada pembagian per surat. Surat ini, surat ini, surat ini. Nah, di masa para tabi'in lalu kemudian dibagi per juz. Ya, untuk apa? Untuk memudahkan kita. Makanya perhatikan Al-Quran itu ya, komponen atau susunan juznya itu sama. Ya, juz 2, juz 3 itu sama jumlahnya untuk memudahkan kita mengkhatamkan Al-Quran dalam sebulan. Ya, kalau bisa lebih dari itu, ya bagus. Tapi kalaupun tidak, minimal sebulan sekali kita khatamkan Al-Quran kita. One day one juz ya. Nanti ditingkatkan lagi apa? Dengan menambah hafalan. Setelah Ramadan berhenti ya, kemudian kita tidak berhenti tadarusan, tidak berhenti membaca Al-Quran, tapi terus ya, ditambah dengan menghafalnya, memahami ayat-ayatnya, dan jangan lupa mengamalkan apa yang telah kita pahami dari Al-Quran tersebut. Nah, ini hal ketiga yang bisa kita lakukan setelah Ramadan ya, meningkatkan ibadah-ibadah kita yang sebelumnya kita latih di bulan Ramadan. Terakhir sebagai penutup, yang bisa kita lakukan setelah Ramadan ini tentu saja ya, setelah berdoa 6 bulan lamanya, menjaga ibadah kita, meningkatkan ibadah kita. Nah, ya ini perhatikan juga bahwa kepedulian atau bulan Ramadan itu punya spirit kepedulian. Kita menahan makan, menahan minum dari pagi sampai sore. Hanya harapannya apa? Supaya muncul dalam diri kita ya, muncul kepedulian untuk menolong orang lain. Nah, oh begini rasanya tidak makan, tidak minum dari pagi sampai sore. Nah, ini melahirkan kepedulian kita untuk membantu orang lain ya. Dan dalam hal membantu orang lain ini jangan sendirian ya, bentuklah komunitas, bikinlah program-program. Sebab kalau kita membantu seseorang sendirian ya mungkin bisa, tapi efeknya itu tidak akan dahsyat. Tapi kalau kita lakukan berjamaah dengan yang lain, maka insya Allah hasilnya akan lebih memuaskan. Karena itu teman-teman sekalian, anak-anak muda atau siapapun ya, bergabunglah dalam komunitas-komunitas dakwah ya. Di kita alhamdulillah ini hikmahnya ada banyak ormas, ada banyak komunitas-komunitas dakwah. Ini jangan dianggap akan memecah belah umat, enggak. Ini ibarat teman sekalian, ketika kita jadi munculnya berbagai ormas dan komunitas muslim ini, jangan dilihat sisi negatifnya. Oh, berarti kita akan terpecah belah, enggak ya. Justru dengan adanya komunitas ini merupakan salah satu cara kita untuk merekatkan umat yang terserak ke berbagai latar belakang. Ya, jadi komunitas-komunitas ini ibarat tukang sapu tol, jalan tol. Nah, bagaimana mereka membersihkan jalan tol itu? Itu tidak dikumpulkan sekaligus, tapi di manage per grup, per kelompok. Nah, demikian juga dengan umat Islam. Sulit rasanya mungkin kita ngumpulin semua, apalagi dengan latar belakang perbedaan bahasa, dengan latar belakang perbedaan pendidikan, dengan latar belakang perbedaan minat, ya, dengan latar belakang perbedaan usia. Tapi dengan adanya komunitas-komunitas tersebut ya, maka kita bisa bersama-sama ya. Ada komunitas anak-anak muda, ada komunitas misalnya para penggemar sepeda, ada komunitas ini dan seterusnya ya.
ada di kami ada komunitas misalnya IKADI yang memang agak fokus di dakwah, ya. Ini bukan berarti memecah belah umat dalam cerai-berai kelompok-kelompok, enggak. Untuk memudahkan, sehingga ketika tiba saatnya bagi kita untuk berkumpul, sederhana, tinggal panggil ketuanya saja. Tinggal panggil ketuanya, kita kumpulkan, dan selanjutnya mereka mengajak anak buahnya yang lainnya. Nah ini saya kira oleh Ramadan kita dengan membangun kepedulian, tidak dengan sendirian, tapi juga bersama dengan orang lain. Kalau kita bersedekah 100.000 sehari mungkin udah berat, tapi kalau kita bersedekah berbanyak, berkomunitas, misalnya 100.000 per orang, ada 100 orang, kan udah banyak hasilnya, dan banyak hal yang bisa kita lakukan, ya. Insya Allah, ya, ketika Ramadan selesai jamaah, kita akan jadi insan yang baru. Dan ingat, jangan hanya berhenti di Ramadan, tapi lanjutkan ibadah dan aktivitas baik kita ke bulan-bulan berikutnya, sampai nanti bulan berikutnya kita berdoa kepada Allah agar menyampaikan usia kita ke bulan Ramadan berikutnya. Hadirin dan pemirsa dimanapun berada, kami dari IKADI Kota Bogor telah berusaha menyampaikan video-video yang terbaik di hadapan Anda semua, ya. Dan melalui video terakhir ini, ya, episode terakhir di bulan Ramadan ini, kami mengaturkan terima kasih atas perhatian dan mohon maaf jika ada kekurangan. Saran, kritik, dan masukan sangat kami harapkan untuk perbaikan-perbaikan berikutnya. Dan doakan kami agar bisa istiqamah, ya, dalam meniti jalan menuju mardhatillah, ya, berdakwah di jalan Allah SWT, ya, sampai ketemu di video-video berikutnya bersama kami IKADI Kota Bogor. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. IKADI Kota Bogor, merajut ukhuwah, menyemai dakwah di bumi Nusantara. Sahabat kebaikan dimanapun berada, IKADI Kota Bogor mengajak Anda untuk menyalurkan sedekah, infak, dan zakat melalui Las Al-Bunyan. Barakallahu fikum jami'an.